Belum kepikiran perpanjangan kontrak, Coach Sintayong fokus loloskan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa pemain dikhawatirkan tak dilepas oleh klub jelang Piala Asia U23 2024. Begini kata PSSI yang penuh dengan keyakinan. Back bintang timnas Indonesia Sven Pettinama resmi bergabung dengan klub asal Belgia hingga disebut susul sang pemain yaitu Sandy Walsh. Resmi, Elkan Bagot diumumkan untuk dipinjamkan ke klub kasta ketiga di Liga Inggris. Berikut Speech 11 akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Bintang bek timnas Indonesia Sven Pettinama resmi bergabung dengan klub Belgia yaitu KS Eupen pada Kamis 1 Februari 2024. Kepastian itu didapatkan seusai Eupen mengumumkan perekrutan Sven Pettinama lewat situs resminya pada Kamis 1 Februari 2024 malam. KS Eupen menandatangani pemain timnas Indonesia Sven Pettinama. KS Eupen telah merekrut bek kiri dan gelandang Indonesia berusia 25 tahun Sven Pettinama. Pemain baru dari KS Eupen ini memiliki tinggi 185 cm dan bermain untuk klub divisi 1 Norwegia Viking FK hingga 31 Desember 2003, tulis Eupen. Sven Pettinama lahir pada 11 Agustus 98 dan dibentuk di divisi junior Ajax Amsterdam dan FC Utrecht. Dia bermain 90 pertandingan di divisi 2 Belanda bersama FC Utrecht dan SC Teltras dari 2017 hingga 2021. Pada 1 April 2021 dia pindah ke Viking FK di mana dia membuat 70 penampilan di seri elit Norwegia. Pada 19 Juni 2023, Sven Pettinama melakukan debut internasionalnya untuk Indonesia melawan Argentina. Sejak itu, ia telah memainkan total 6 pertandingan internasional, terakhir melawan Australia di Piala Asia 2024, tulis Eupen menambahkan. Sven Pettinama mendapatkan kontrak dari Eupen berdurasi 2,5 tahun hingga 30 Juni 2026. Kehadiran Sven Pettinama di klub asal Belgia ini tentu membuat jagat maya tanah air terkejut, mengingat sang pemain juga sudah dinantikan pelabuhan selanjutnya setelah memutuskan hengkang dari Viking FK. Menariknya lagi, dia akan satu rumpun di Belgia dengan klub rekan setimnya di timnas Indonesia yaitu Sandy Walsh, di mana Sandy Walsh saat ini juga bergabung dengan klub asal Belgia. Kabar berikutnya juga datang dari bintang bek timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot dikabarkan kini sudah resmi bergabung ke Bristol Rovers dengan status pinjaman dari Ipswich Town hingga akhir musim ini. Bristol adalah klub yang bermain di kompetisi kasta ketiga Liga Inggris. Perekrutan Elkan Bagot lewat peminjaman dan telah diumumkan di situs resmi Bristol Rovers. Ipswich Town sendiri sebagai klub pemilik Elkan Bagot bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Klub dengan senang hati mengumumkan Elkan Bagot telah bergabung dengan status pinjaman dari Ipswich Town hingga akhir musim, tulis Bristol Rovers Jumat 2 Februari 2024. Selama membela Ipswich Town musim ini, Bagot lebih sering diturunkan dalam laga-laga seperti Piala Liga Inggris. Peminjaman Bagot ke Bristol diharapkan menambah menit bermain dia di lapangan. Masa kontrak pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong atau yang disebut STY masih menjadi perhatian pecinta sepak bola tanah air. Akan tetapi juru taktik asal Korea Selatan itu ternyata belum berpikir ke sana, dikarenakan sang pelatih masih fokus untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui kontrak Coach Sintayong bersama timnas Indonesia akan berakhir Juni 2024 ini. Namun sampai dengan saat ini belum juga ada tanda-tanda positif dari PSSI untuk memperpanjang jasanya. Menariknya, kini sang pelatih mengaku sudah mendapatkan tawaran dari negara lain. Namun meski begitu, ia belum mau merespon apapun lantaran menghormati kontrak bersama timnas Indonesia. Terlepas dari itu, diketahui agenda terdekat Coach Sintayong bersama tim Merah Putih yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam hal ini, nasib timnas Indonesia di ajang tersebut berada di ujung tanduk, dikarenakan timnas Indonesia mengalami kekalahan dari timnas Irak dengan skor akhir 1-5 di matchday pertama, serta ditahan imbang Filipina dengan skor akhir 1-1 di pertandingan kedua. Kemudian
Kemudian menatap laga lanjutan di bulan Maret mendatang, tim Merah Putih akan melawan Timnas Vietnam. Dalam hal ini, jika ingin menjaga asa lolos ke babak selanjutnya, Timnas Indonesia tentu harus bisa memenangi pertandingan tersebut. Saya masih menjadi pelatih Timnas Indonesia saat ini. Saya hanya berpikir untuk melaju ke final kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Coach Sintayong Kamis 1 Februari 2024. Sebelumnya diketahui PSSI sudah angkat bicara mengenai hal ini. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak baru akan dilakukan setelah kejuaraan Piala Asia U23 2024. Ada kesepakatan yang terjalin antara PSSI dan Coach Sintayong, di mana juru taktik 53 tahun itu diminta meloloskan Timnas Indonesia U23 dari fase grup. Keberadaan sosok Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuat Zainuddin Amali merasa yakin Timnas Indonesia U23 bisa memanggil para pemain yang berkarir di luar negeri untuk ajang Piala Asia U23 2024 nanti. Timnas Indonesia U23 yang dipimpin oleh Coach Sintayong diketahui akan berkancah di Piala Asia U23 2024 pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Dalam laga ini, Timnas Indonesia U23 berpeluang dibela 6 pemain abroad alumni Timnas Senior di Piala Asia 2023 Qatar yang masih berusia di bawah 23 tahun. Keenam pemain tersebut adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, Pertama Arhan, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Elkan Bagot yang masih berumur 21 tahun. Namun pemanggilan keenam pemain itu ke Timnas Indonesia U23 bisa saja enggan disetujui oleh klubnya masing-masing, sebab Piala Asia U23 2024 tidak masuk kalender FIFA. Pertanyaannya, bagaimana rencana PSSI untuk mengantisipasi hal itu? Wakil Ketua Umum PSSI pun mengatakan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah membuka pembicaraan dengan klub-klub luar negeri. Ya, Zainuddin Amali mencontohkan lobi-lobi Erick Thohir kepada klub luar negeri seperti ketika diplomasi dengan Direktur Teknik klub Elkan Bagot di Doha, Qatar sewaktu Piala Asia 2023 kemarin. Untuk klub di luar negeri, Ketua PSSI sedang berkomunikasi dengan klubnya. Sudah dilakukan di Doha, Ketua PSSI sempat ngobrol dengan Elkan Bagot dan Direktur Teknik klubnya. Bagaimana caranya akan dikomunikasikan, tutur Amali. Amali percaya penuh terhadap Erick Thohir dapat menemukan jalan terbaik untuk pemain abroad agar bisa membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, mengingat rekam jejaknya sebagai mantan Presiden Inter Milan. Saya optimis dengan komunikasi yang baik dari Ketua PSSI, pasti dilepas, mudah-mudahan bisa, bukan karena dia Ketua PSSI, tetapi dia mantan Presiden Inter Milan dan komunikasinya luar biasa, ucap Amali. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.